Ayat bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama, saya baca ayat ganjil, teman-teman semua baca ayat genap, demikian seterusnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit itu. Di bawah kolong langit. Bunyi itu. Berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jawab pembacaan kita. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari raya yang diadakan pada hari ke-50 sesudah orang Israel membawa berkas persembahan ujukan atau persembahan ulu hasil, hari raya panen. Nah, pada hari Pentakosta ini dirayakan banyak orang berkumpul dari segala negeri ke satu tempat di Yerusalem dan pada hari Pentakosta juga Roh Kudus dicurahkan. That's why mungkin kita lebih familiar bahwa hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, karena Roh Kudus sudah dicurahkan pada saat itu dan saya percaya bahwa Roh Kudus juga sudah dicurahkan di dalam hati setiap kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa di dalam hidupnya, di dalam hatinya ada Roh Kudus? Amin. Itu saya mau saya mau yakinkan kalian bahwa sesuai dengan firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 3b bilang gini, tidak ada seorang pun yang dapat berkata Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kalian bisa datang hari ini, hari Minggu, datang berkumpul, beribadah di tempat ini, itu semua semata-mata karena karya Roh Kudus. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan buka sama saya dengan sebuah pertanyaan dan ini sekalian menjadi poin khotbah saya. Yang pertama, siapa Roh Kudus bagi kita? Iman Kristen lekat dengan peristiwa-peristiwa penting di Alkitab. Waktu itu Pastor Antoni juga ngomong, lekat dengan kelahirannya Tuhan Yesus, kematiannya Tuhan Yesus, kebangkitannya Tuhan Yesus, kenaikan ke sorga, pencurahan Roh Kudus yang kita peringati hari ini, dan juga kita menantikan kedatangan yang kedua kali. Amin? Nah, jika kita baca di ayat yang pertama dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini enggak lepas dari Kisah Rasul 1. Kalau teman-teman baca di Kisah Rasul 1, sebelum Tuhan Yesus diangkat ke sorga, dia telah memberikan perintah melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul. Yang dipilihnya kemudian 40 hari lamanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang dan dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terus waktu lagi makan nih sama murid-muridnya, Tuhan bilang gini, kalian jangan pergi dari sini, jangan pergi dari Yerusalem. Tunggu di sini, nantikan janji Bapa. Karena gini, Yohanes itu membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kalian akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak dikasih tahu berapa lama mereka harus menunggu, tapi intinya Tuhan suruh mereka menantikan janji Tuhan. Jadi gini, apa yang saya sebutkan, peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab itu gak bisa lepas satu sama yang lain. Dan termasuk dengan pencurahan Roh Kudus, ini adalah hal yang penting yang tidak bisa juga kita pisahkan dari iman kekristenan kita. Nah, saat mereka menunggu di loteng Yerusalem, di ayat kedua, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras.
kira-kira ya lebih besar dari itu di dalam rumah itu dan kemudian muncul lidah-lidah api dan hinggap kepada mereka dan mereka mulai berbicara dengan bahasa yang baru. Saya ini lulus tahun 2008. Ketahuan ya, tua banget ya. Saya lulus tahun 2008, terus mungkin kalian baru lahir 2000-an ya. Saya lulus 2008, kalian masih 8 tahun saya udah lulus. Nah, terus, nah waktu itu by the grace of God, ini sungguh-sungguh by the grace of God, saya dapat predikat cum laude. Nah, saya dapat IPK, tenang. Saya dapat IPK 3,51 di kampus saya, syaratnya adalah 3,5. Jadi menurut saya itu benar-benar mujizat loh. Kalau orang Manado bilang itu kikis loh, 3,51. Kepleset dikit 3,49 gak dapat toh. Nah, setelah saya lulus itu lumayan lah, bangga lah ya. Saya pikir begitu saya lulus kuliah akan gampang buat saya cari kerjaan dong. Lulusan cum laude, oke? Tapi apa yang terjadi? Gak semudah itu. Gak semudah itu ternyata. Gak segampang itu Ferguson. Gak semudah itu loh. Gak semudah itu. Saya udah menabur application letter saya di beberapa bank CV saya. Dan sudah pasti salah satunya di bank yang sangat tidak didamkan oleh semua orang, bank 3 huruf, kalian pasti tahu. Dan bukanlah, enggak dong. Maaf ya kalau langsung mati. Oh maaf ya kalau ada yang BRI di sini. Nah tapi apa yang terjadi waktu saya ikut seleksi di tes terakhir interview, saya gagal. Akhirnya saya mulai menurunkan ekspektasi saya. Dari saya yang bercita-cita mau jadi banker, sekarang di mana aja ada lowongan, waktu itu masih zaman beli koran. Saya beli koran loh, saya nyari di mana yang ada vacancy ya, di mana yang ada lowongan kerja ya. Akhirnya, oke, saya melamar lah di sebuah perusahaan dan puji Tuhan saya diterima. Di manakah itu? Jeng. Sebuah toko buku Gramedia. Sebut saja toko buku Gramedia. Dan saya dipekerjakan, saya diterima menjadi manajer dong, S1 cum laude. Enggak sih, bohong. Saya jadi customer service officer. Customer service officer. Terima kasih ya buat reaksinya. Saya jadi customer service officer. Customer service officer atau petugas layanan customer. Gampangannya pelayan customer, pelayan pembeli. Kan pembeli adalah raja. Kan? Ya udah. Singkat ceritanya saya bekerja. Awalnya saya mengucap syukur dong, saya dapat pekerjaan. Lama-lama saya pikir pekerjaan ini kayak gak penting ya. Saya mulai grumpy, saya mulai menggerutu kemudian ya. Kemudian kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena saya merasa orang itu hanya akan datang manggil saya atau ke meja saya kalau mereka butuh pertolongan. Contoh, mereka lagi nyari buku nih. Kalian masih ada yang suka ke toko buku enggak ya? Masih ada ya? Oh, ada yang enggak, ada yang masih. Nah, ini nasihat saya ya. Kalau kalian ke toko buku, kalau kalian ngambil buku di rak itu, setelah kalian baca kembalikanlah di situ. Ya? Oke? Karena itu susah. Karena itu susah buat saya pada saat itu sebagai seorang customer service, kalau orang mau nanya, permisi Mbak, boleh nanya enggak buku Roh Kudus Penolongku di wilayah mana ya? Itu ada 5 wilayah, tokonya besar, saya lihat di 5201, oh berarti di wilayah 5, di rak 2, di urutan nomor 1. Gak ada, itu ulah siapa? Ulah customernya. Jadi saya harus nyariin kayak gitu ya. Terus lagi kerjaan saya, kalau misalnya ada yang mau beli buku, terus misalnya stoknya habis, tolong pesenin dong, ya kayak gitu. Terus misalnya buku zaman dulu itu ada CD-nya. Nah CD-nya itu nggak dimasukin langsung ke bukunya, karena ada orang-orang yang suka nyolong-nyolong CD. Bisa tiba-tiba buku nggak ada CD-nya, jadi ditaruhlah di tempat saya, itu kerjaan saya. Saya nyariin CD-nya, ada yang minus, ada yang nggak ada, kayak gitu. Dan disuruh juga untuk ngumumin promo buku gitu ya. Sampai sekarang saya mau spill deh, mau coba-coba ya. Coba ya, kayak gini ya. Selamat datang kami ucapkan kepada Anda para pengunjung toko buku Gramedia. Kami informasikan kepada Anda sebuah buku yang berjudul Roh Kudus Penolongku karya Devi Ingkiriwang.
Terus dibaca sinopsisnya. Dapatkan segera toko buku Roh Kudus Penolongku hanya di lantai 2 toko buku Gramedia. Membaca meningkatkan kualitas hidup. Deng, 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 gitulah. Itulah pekerjaan saya. Nah, terima kasih, terima kasih. Nah, sudah, cukup. Nah, so, gini. Pertanyaan saya kembali kepada siapa Roh Kudus bagi kita? Atau kapan, pada saat apa kita mengingat Roh Kudus? Tentunya, gini, kapan kita mengingat Roh Kudus dalam doa kita? Tentunya saya nggak mengajarkan kalian untuk berdoa kepada Roh Kudus. Kebenarannya kita berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Tapi gini, apakah kita ingat akan pribadinya yang ada di dalam kita? Ya tentu saja buktinya setiap minggu aku datang ke gereja, aku datang ibadah, bahkan aku pelayanan. Tapi pertanyaan saya jauh lebih dalam dari itu. Kita harus mengecek hati kita, apa motivasi kita datang ibadah? Apakah kita hanya senang dengan kumpul-kumpul, makan-makan, cerita-ceritanya, ngobrol-ngobrolnya? Ingat yang Doni sampaikan minggu lalu? Pastor Doni sampaikan minggu lalu, dia suka panggil saya pastor, saya balas panggil dia pastor. Oke? Berada dekat-dekat dengan Yesus tidak menjamin pengenalan kita akan dia. Kita bisa aja setiap minggu ke gereja, kalian bisa aja kita pelayanan mungkin, tapi dosa jalan terus. Kita bisa aja datang ke gereja dan melayani Tuhan, tapi kita juga tetap melayani keinginan kita dan kita melayani memberi makan keinginan kita akan dosa. Bisa, sangat bisa. Semua orang di gereja kayak malaikat, sangat bisa. Padahal sebelum ke gereja kita melakukan dosa. Jika kita mencari Tuhan hanya pada saat kita lagi butuh saja untuk memenuhi keinginan kita, berarti kita menganggap Roh Kudus hanya seperti customer service atau pelayan pelanggan. Contoh, saat saya lagi sakit, saat saya lagi punya banyak masalah, saat saya lagi nggak punya uang, saat ini tanggal tua rupiah melemah. Saat putus cinta, patah hati, and then kita ingat sama Tuhan. Tapi apa jadinya kalau misalnya semuanya lagi baik-baik saja, semua doing good, semua going well dalam kehidupan kita. Apakah kita ingat akan pribadinya? Magicians. Jelas dong, kalau misalnya lagi ada maunya, jalan buntu, gak ada pertolongan, gampang banget kita ingat Tuhan. Ya? Atau mungkin sebagian dari kita tidak menganggap Tuhan itu sebagai pembantu, kayak tadi saya bilang customer service, pelayan customer yang hanya diingat kalau ada perlu aja, yang bisa kita suruh-suruh untuk mewujudkan keinginan kita di dalam bungkusan doa, tapi lebih miris lagi kita menganggap dia annoying. Karena apa? Karena kita nggak mau dia intervensi jalan hidup kita. Kita nggak suka kalau Roh Kudus ingatin kita untuk melakukan firman Tuhan, padahal itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita lebih suka menuruti keinginan hati kita sendiri. Ingat ini. Ini yang, atau mungkin gini, ingat ini, yang membuat kita bisa menyadari betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita adalah jika kita bisa melihat gambaran besar karya rancangan Allah yang sempurna dari awal sampai akhir. Kenapa Yesus harus datang ke dunia? Dari awal penciptaan manusia diciptakan, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun yang bisa memenuhi hukum Allah, tidak ada satupun yang bisa memuaskan Allah. Kemudian Allah, Bapa di sorga harus mengutus anaknya yang tunggal. Mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit, kemudian dia naik ke sorga, dia memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Kenapa? Kita bisa melihat Roh Kudus itu indah kalau kita melihat rancangan Allah yang sempurna dari awal sampai akhir. Jadi peristiwa Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan dari iman kekristenan kita. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Contoh nih, Cik Audrey nih kemarin minggu lalu waktu keras bilang gini kan, boro-boro disuruh mengasihi, kamu lihat orang aja di jalan, nyelip jalanmu, kamu akan langsung
klakson yang panjang, tit, atau kamu akan langsung bilang, woi. Itu terjadi loh, barusan minggu lalu saya ikut ibadah MWM, ibadah wanita, terus tiba-tiba di depan Mitra 10 ada mobil Velfire yang menyelip jalan saya. Saya akan seketika langsung tak klakson tapi gak usah, sabar ya, sabar. Untung gak saya klakson. Kalian tahu siapa yang ada di mobil itu? C. Priska, Ibu Gembala Komsel saya di Profit di Royal. Aku langsung, itu kamu ya? Untung gak tak klakson. Oh, kamu mau klakson ya? Kamu mau klakson ya? Untung, puji Tuhan. Nah, apa yang membuat para murid yang tersisa tetap setia menunggu di loteng Yerusalem? Apa yang membuat mereka stay padahal banyak yang lain juga yang meninggalkan? Jawabannya adalah karena mereka percaya kepada Yesus sang pembuat janji. Walaupun iman mereka sempat goncang waktu Tuhan Yesus mati, tapi kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang baru. Dan inaugurasi di mana waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, mereka melihat waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, mereka tercengang-cengang. Mereka heran, mereka takjub dan benar-benar meyakinkan mereka bahwa dia benar-benar Allah. Jadi mereka percaya penuh pada janjinya bahwa dia yang sudah berjanji. Dia bilang tunggu di sini nantikan janji Bapa. Dia juga yang akan menggenapi janjinya. Amin. So bagaimana dengan kita, Kejisians? Seberapa kita memaknai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar percaya dan menggantungkan kehidupan kita setiap hari kepada Roh Kudus? Apakah kita mencari dia karena ada apanya? Atau kita mencari dia apa adanya? Karena kita merindukan pribadinya setiap saat dalam hidup kita. Anak saya yang kedua, Karis Immanuel Setiawan, sering disapa Meme Kai. Anak ini manis banget. Bukan berarti anak saya yang pertama gak manis ya. Anak saya manis, yang pertama manis dengan caranya, anak cowok. Apa yang menarik? Ada sesuatu yang menarik buat dari Meme ini. Nah, jadi kalau misalnya di rumah gitu, dia ini anak yang suka banget nempel sama kokohnya atau maminya, dedinya gitu ya. Jadi kalau di rumah gitu, kalau misalnya saya lagi di sofa gitu, lagi ngerjain kerjaan gitu atau di dapur gitu, dia bisa tiba-tiba beberapa menit sekali walaupun dia lagi main sama kokonya, dia keluar dari kamar, terus dia datang ke saya. Terus dia bilang, Mami ayo ke kamar, mau main. Meme loves Mami. Siapa yang bisa menolak kalau anak ini udah bilang kayak gitu? Kira-kira Tuhan mau kita kayak gitu? Bukan berarti saya bilang 24 jam sehari kalian berdoa terus gak ngapa-ngapain. Bukan berarti saya bilang kalian mau makan apa hari ini terus kalian tanya Roh Kudus aku mau makan apa ya. Bukan berarti saya bilang kalian mau pakai baju apa hari ini kalian buka lemari terus bilang Tuhan aku pakai baju yang mana ya. Gak gitu juga kali, bukan gitu. Tapi yang Roh Kudus rindukan adalah kita menghadirkan pribadinya setiap waktu dan setiap saat. Kita punya hasrat, punya kerinduan, sebagaimana saya cerita, punya kerinduan untuk selalu dekat dengan dia. Kita bisa dekat dengan Bapa di sorga, karena pertolongan siapa? Roh Kudus. Waktu kita berdoa kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus. Pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan posisi Tuhan dalam hati kita. Selama kita masih jadi center dalam hidup kita, maka selamanya Tuhan hanya akan jadi pembantu atau pengganggu dalam hidup kita. Padahal gini, kenyataannya hidup kita ini Tuhan yang ngasih. Dan hidup kita, waktu Tuhan kasih hidup kepada kita, harusnya hidup kita ini dipakai untuk menceritakan Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. So saya masuk poin yang kedua, apa karya Roh Kudus dalam hidup kita? Di Kisah 2 ayat yang keempat saya bacain, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita.
Bahasa lain yang dikaruniakan ini bukan seperti bahasa roh yang kita tahu sekarang ya. Bahasa roh yang dikaruniakan kepada kita. Bahasa roh yang dikaruniakan kepada kita seperti yang di 1 Korintus 12 berupa-rupa karunia tapi satu roh. Nah kalau di bahasa roh yang di 1 Korintus 12 banyak karunia di sana. Kalian bisa baca detailnya, karunia melayani, karunia menasihati, karunia mendorong, karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, bernubuat dan lain sebagainya. Nah gini, buat yang sudah bisa berbahasa roh, puji Tuhan, tapi saya mau pesan aja jangan merasa lebih rohani atau superior dari yang gak bisa. Buat yang belum bisa, jangan merasa rendah diri atau inferior. Terus merasa bahwa Roh Kudus gak ada dalam hidupnya. Ingat tadi saya bilang di ayat yang tadi yang awal waktu saya buka, bahwa kalau kamu bisa percaya kepada Tuhan itu karena pertolongan Roh Kudus. So, percayalah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, tapi kembali kepada yang di Kisah Rasul 2. Waktu hari Pentakosta, mereka berkumpul di satu tempat, terus mereka mulai mendengar bahwa mereka ini, rasul-rasul ini mulai berbicara dengan bahasa yang lain. Bahasa yang dimengerti, gitu ya. Gini, Roh Kudus di Kisah 2:11 dikatakan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. So gini, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita itu ada tujuannya, ada visi Allah. Kita sering dengar gini, Kohis juga beberapa kali menyampaikan ini. Ketika Tuhan memberikan sebuah visi, maka itu disertai dengan sebuah provisi. Waktu rasul-rasul ini tiba-tiba bisa berbicara bahasa negara lain, ini menyatakan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bayangin pas kita ibadah ini nih, terus saya orang Manado, terus tiba-tiba saya bisa lancar ngomong Madura kayak suami saya. Bede-bede gitu ya. Bingung kan? Bingung kan kalian artinya? Saya juga bingung, nanti habis ibadah baru tanya. Nah atau Chandra nih yang orang Toraja nih, bisa tiba-tiba ngomong Jawa, cengkiwing. Padahal dia ngomong cengkiwing aja salah-salah. Coba Chan, cengkiwing. Nah, mereka bisa ngomong bahasa lain dengan arti, dengan makna. Dikatakan bahasa, mereka ngomong itu tentang menyatakan kuasa Allah, perbuatan Allah yang luar biasa. Loh, bener ya? Jadi gini, waktu itu Tuhan mau menyampaikan itu kepada orang dengan bahasa-bahasa lain supaya mereka semua bisa mengerti tentang perbuatan Allah yang besar. Kayak gitu. Nah, ada dua momen di mana kita membaca di Alkitab pernyataan Roh Kudus. Yang pertama, waktu Tuhan Yesus dibaptis. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, turunlah burung merpati. Ada suara, inilah anakku, suara Bapa di sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Peristiwa itu menandai setelah itu awal Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya di muka bumi. Kemudian yang kedua yang kita baca tadi, di Kisah Rasul 2. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, terus lidah api, terus hingga pada mereka bisa berbicara dengan bahasa yang lain. Setelah itu, kalau kita baca di ayat selanjutnya, itu pada hari Pentakosta karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian mereka sudah kayak Tuhan memberikan mereka kuasa. Di ayat selanjutnya kita bisa baca bagaimana Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Itu luar biasa, itu karya Roh Kudus. Dan minggu lalu juga Pastor Doni menyampaikan bahwa Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh di gerbang bait Allah. Dia bilang kan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu demi nama Yesus. Bangkitlah, berjalanlah. Itu semua adalah karya Roh Kudus. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. So, Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk apa? Untuk menceritakan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Kita nggak usah pikir ujung bumi terlalu jauh, mustahil. Mulailah dari dunia kita, your world, orang-orang di sekitar kita. Apakah orang-orang di sekitar kita sudah mendengarkan kabar baik itu? Apakah orang-orang di sekitar kita sudah merasakan Kristus lewat hidup kita? Kehadiran Roh Kudus membantu kita untuk menghidupi identitas yang Kristus sudah kasih dalam hidup kita. Contoh Petrus, dia dari penakut,
dia jadi pemberani. Dia dari menyangkal Tuhan Yesus, dia jadi memberitakan Injil. Dia dari orang yang takut mati, bahkan dia jadi orang yang begitu radikal memberitakan Injil, bahkan dia mati bagi Kristus. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Gini Kejisians, Roh Kudus mengerti akan setiap pergumulan kita. Dan dia juga bersama dengan kita. Dia menginsyafkan kita akan dosa dan menolong kita menjalani hidup ini dalam kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya bisa kuat mengatakan tidak pada dosa, itu bukan karena kuat dan hebatmu, bukan kuat dan hebatku, tapi itu semata-mata karena karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Gak perlu jadi pendeta untuk memberitakan Injil, dan gak hanya pendeta yang bisa memberitakan Injil. Gak semua orang terpanggil menjadi pendeta seperti Kohis dan calon-calon pendeta seperti Kak Doni, Ko Andre, Ko Ruben. Amin? Amin. Nah, amin. Tapi, haleluya. Tapi kita semua, ini dan calon pendeta Ko Andre. Nah, amin. Tapi kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil dimanapun kita pergi dan berada. Sadarilah bahwa ada Roh Kudus dan ada kuasanya yang bekerja di dalam kita yang memampukan kita untuk memberitakan kabar baik itu. Saya adalah salah satu contoh orang yang berubah karena menyadari Roh Kudus tinggal dalam hidup saya. Saya dulu adalah orang yang sempat insecure karena keberadaan saya dan ada hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi kemudian setelah saya mengenal Injil, saya mengenal dan saya mengerti bahwa keberhargaan diri saya terletak kepada Kristus dan apa yang dia sudah lakukan dalam hidup saya. Itu membuat saya memaknai bahwa oke, saya berharga. I'm precious in his eyes and that is enough. Itu cukup. Saya dulunya bahkan sampai sekarang ya, saya ini demam panggung. Gak usah ini. Jadi begitu mau deket-deket gitu, tadi are-are waktu briefing di depan, mereka masih ketawa-ketawa, saya bilang, kalian masih ketawa-ketawa, saya udah dak-dik-duk-dek-dor. Sungguhan. Bahkan sampai sekarang, sebelum tadi saya ke toilet dulu, sakit perut. Waktu mau ngajar juga gitu, saya sakit perut. Waktu mau disuruh sampein firman gitu, atau mau ngajar gitu, saya bisa-bisa nggak enak makan, saya harus makan yang penting kenyang. Karena saya merasa Tuhan saya nggak mampu, Tuhan saya mau ngomong apa. Tapi ini yang saya dapat. Tuhan mengizinkan saya tetap mengalami itu sampai hari ini. Supaya saya tahu apa? Dalam kelemahan saya kuasa Tuhan sempurna. Dalam kelemahan saya nggak bisa bermegah. Hanya karena saya tahu bahwa Tuhan kasih saya karunia untuk ngomong, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk encourage orang, untuk memotivasi orang, mendorong orang. Tapi saya nggak bisa bermegah karena itu. Karena kalau bukan karena Roh Kudus yang memberikan saya keberanian dan kemampuan, saya bisa gagap-gagap di depan sini. Karena nggak semua orang juga dikasih karunia dan saya bersyukur waktu saya dikasih karunia, Roh Kudus yang memampukan saya. Dan saya hanya bilang, yes, saya mau. Bagaimana dengan kita? Ketika kita tahu bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya suka lagu praise. I won't be quiet, my God is alive. How do I keep it inside? Ada Roh Kudus yang besar dalam kehidupan kita. Bagaimana bisa kita hanya diam-diam aja dan tidak melakukan pekerjaan Allah yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kita? Sementara kita ini adalah alat Allah, kita ini adalah ciptaan Allah. Yang diciptakan untuk sebuah tujuan yang mulia. Amin. Di ayat yang ke-13 kita baca. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ingat ini Kejisians, saat kita mulai mau untuk memberitakan Injil, saat kita mulai mau untuk memberitakan kabar baik, akan ada tantangan dari orang di sekitar kita. Saya pun pernah mengalaminya. Akan muncul orang-orang yang mengejek kita dan memberikan perkataan yang buat kita down. Kamu sok suci, gak asik hidupmu aja masih belum benar, ngapain ngurus hidup gue. Kamu masih buat dosa kok, ngapain? Kamu mau ngomong apa? Kayak gitu ya. Urus hidupmu sendiri. Atau mungkin dalam hati kita yang ada tuduhan yang membuat bahwa aku merasa aku gak layak. Aku merasa aku manusia berdosa.
Jika itu terjadi, saya mau bilang, jangan mundur. Ingat ini, kita memang gak layak, tapi kita dilayakkan. Kita memang gak mampu, tapi kita dimampukan. Teruslah memberitakan Injil dan percaya kuasa Roh Kudusnya yang akan selalu menyertai kita dan memampukan kita. Menjadi Kristen gak membuktikan bahwa kita ini gak menjadikan kita ini sin proof. Gak menjadikan kita ini kebal akan dosa. Mungkin kita masih berdosa, sadar atau gak sadar, tapi ini bedanya guys. Kita tidak lagi bertekun dalam dosa dan kita tidak lagi cinta akan dosa. Karena apa? Karena kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita mengerti seberapa panjang dan lebar dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus buat kehidupan kita. Karena kita mengerti bahwa pengorbanan di atas kayu salib itu gak sia-sia. Itu mahal yang kita gak bisa bayar. Kristus, Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa. Sehingga kita bisa berbalik pada Kristus dan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Yang tadi, pergi jadikan semua bangsa muridku. So, tetaplah memberitakan kabar baik dan percayalah kasih karunia-Nya memampukan kita untuk menjalani segala tantangan dalam hidup ini. Amin. Banyak dari kalian yang udah tahu bahwa saya ini sekarang menjadi agent properti. Sponsor iklan dikit ya, ada yang mau cari rumah? Jual beli sewa boleh hubungi saya ya. Nah, barusan ini saya mendapatkan incoming call dari seorang klien yang lagi nyari rumah sewa di daerah Citraland. Kemudian saya menanyakan lebih lanjut, mau cari daerah mana C? Dia menyebutkan 4 klaster. Nah, for your info, saya ini kurang pandai menghafal jalan. Ya, saya walaupun sudah pakai Gmap, walaupun Iskia itu sudah pernah ngirim video jalannya, saya bisa muter-muter aja. Sungguhan. Itu saya masih bergantung pada Roh Kudus memang ya. Nah, terus beneran terjadi ya. Jadi saya waktu klien saya udah bilang bahwa dia mau nyari rumah di klaster ini, saya udah nyari nih sama teman-teman saya yang agent properti. Tapi cuma dikit yang ngasih. Karena memang mungkin gak banyak yang punya stok di sana. Akhirnya saya bilang gak bisa kayak gini lah. Oke, setelah pulang jemput Dion sekolah, saya canvassing. Saya ajak anak-anak, terus saya canvassing lah di Citraland di 4 klaster itu. Sebenarnya Citraland itu bukan tempat yang awam sih, karena saya lumayan sering ke sana dan lewat ke sana. Cuman gak semua klaster saya hafal. Akhirnya 3 dari 4 klaster sudah berhasil saya temukan. Dan hanya tinggal 1 klaster aja, Raffles Garden, kalau ada yang tahu ya. Nah, pasti Deka tahu orang Citraland. Nah, kalau saya mau pulang, kalau saya misalnya pulang itu, Dion kan sekolahnya di Royal. Kalau misalnya nggak mampir-mampir, tinggal lurus aja sampai ke rumah saya, nggak akan tersesat. Nah, tapi kalau misalnya Dion ada keperluan kita mau ke Citraland dulu, ke G-World, saya itu biasanya pulang pasti akan melewati Citahati, sekolah Citahati. Nah, dari sisi HH itu kalau lurus, terus belok kiri, buat yang tahu, sebenarnya kalau misalnya kita belok kiri memang kita nggak melewati itu. Tapi terpampang nyata jelas ada patungnya, ada tulisannya Raffles Garden. Nah, tetapi seperti saya bilang betapa bodohnya dan lemahnya saya udah nyari pakai Gmaps. 3 kali saya muter-muter, saya nggak nemu. Ketawa ya, nggak apa-apa Rik, ketawa aja. 3 kali saya muter-muter, saya nggak nemu. Kenapa? Karena waktu Gmaps-nya bilang, jalan terus, lurus. Saya nggak mau jalan terus. Kenapa? Karena saya tahu dari Newton Hill, kalau saya putar balik, kalau saya jalan lurus, itu jalan familiar. Saya sering pulang ke rumah dan saya tidak sadar bahwa ada Raffles di situ. Tiba-tiba saya on aja, saya blank pada saat itu, saya nggak ingat. Jadi alhasil saya putar-putar sampai 3 kali. Bahkan saya mencoba jalan yang lain. Saya melawan Gmaps. Saya melawan bukannya cepat sampai, tinggal 5 menit malah jadi 11 menit. Loh, kok tambah jauh? Kok tambah jauh ya? Kemudian tiba-tiba waktu saya sudah bilang kayak gini, Wes, terakhir sudah kepanasan anak-anak di mobil, gak nemu-nemu, mulai emosi lah. Wes sudah, pulang aja, wes gak usah. Raffles gak tahu di mana ya udah. Waktu saya bilang gitu, seketika saya tahu itu pertolongan Roh Kudus. Saya langsung klik, loh Raffles itulah di tempat kamu biasa lewat mau jalan pulang. Oh, oke. Terus ya udah, saya akhirnya tidak melawan Gmaps, saya mengikuti lurus. Terus nah, terus saya lurus, terus akhirnya
Bener dong di situ. Nah, kalian ketawa ya. Kalian ketawa ya. Karena itu kok kayaknya on banget ya. Kayaknya kok silly banget ya. Tapi bukankah kita seperti itu? Saya langsung diingatin sama Roh Kudus. Bukankah kita seperti itu? Setiap minggu kita datang ke gereja, setiap minggu kita ibadah, setiap minggu kita dengar firman, atau mungkin kita sampai weekdays kita masih dengerin khotbah di YouTube, kita baca buku rohani, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita saat teduh, tapi kita masih nggak ngerti kehendak Tuhan. Kita masih suka melawan apa yang firman Tuhan katakan di firman-Nya. Akhirnya kita muter-muter dalam kehidupan kita. Bukannya kita tambah dekat sama Tuhan, tapi kita tambah jauh dari Tuhan. Klaster itu tetap di sana. Roh Kudus itu tetap di sana. Tapi kita yang gak datang menghampiri dia. Karena apa? Karena kita merasa pengalaman kita itu sudah hebat. Karena kita merasa pengetahuan kita sudah hebat. Sehingga kita deny. Apa Tuhan suruh mengasihi? Lebih gampang buat aku tak balas aja. Pakai firman Tuhan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sehingga kita merasa Roh Kudus itu kayak tadi saya bilang, pengganggu. Buat apa? Gak cengli, gak sesuai, gak ngikutin tren. Padahal Roh Kudus itu dan firman Tuhan itu relevan sampai hari ini, KGC. Sampai hari ini. Amin. Ingat tadi, 3.000 orang dibinasakan. Oh, saya belum bilang ini. Sorry, karena saya nervous. Gini, di Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Parakletos adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti pembela atau penolong. Dan kata ini merujuk kepada Roh Kudus. Di dalam pengadilan, pembela adalah orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah agama. Kalau saya bahasakan, orang yang mewakili terdakwa di hadapan hakim untuk membela perkaranya di pengadilan. Ini yang dilakukan Yesus bagi kita. Dia bukan hanya membela kita di hadapan Bapa di sorga atas dakwaan dosa yang kita lakukan, yang kita gak bisa bayar seumur hidup kita. Tapi dia juga yang menggantikan posisi kita sebagai terdakwa dan menjalani hukuman mati supaya kita bisa bebas dari murka Allah. Dan dia juga yang mengaruniakan Roh Kudusnya, Sang Penolong buat saudara dan saya. Buat kita KGCians. Supaya apa? Supaya kita tidak sendirian menjalani hidup kita. Dan kita dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Waktu hari raya Pentakosta, ingat tadi ya. Waktu hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Tapi gini, kalau kita tarik kepada perjanjian lama. Waktu hari raya Pentakosta, waktu Petrus berkhotbah, tadi saya bilang 3.000 orang bertobat. Tapi tahukah KGCians, di perjanjian lama ada satu peristiwa. Waktu Tuhan memberikan hukum Tuhan, 10 perintah Allah di Gunung Sinai kepada Musa. Apa yang terjadi? Karena mereka merasa bahwa Musa gak turun-turun, lama banget dia di atas. Terus mereka, apa yang mereka lakukan? Pada hari ke-50, mereka mengumpulkan perhiasan mereka dan mereka membuat anak lembu emas. Dan pada saat itu, Tuhan murka, Tuhan suruh Musa turun. Kemudian Musa, singkat cerita, dia suruh rebus itu, diminum airnya. Kemudian dia memanggil kaum Lewi, siapa yang bersama dengan aku? Kemudian disuruh untuk bunuh orang Israel. Akhirnya 3.000 orang mati. Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan pernah bisa menaati hukum Tuhan dengan sempurna. That's why kalau di perjanjian lama Tuhan menurunkan hukum.
di loh batu. Tapi di perjanjian baru, Tuhan menurunkan Roh Kudusnya, Sang Penolong buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan perintahnya. Memang kita gak bisa melakukan perintahnya dengan sempurna. Tapi dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, yang melakukannya dengan sempurna. So hari ini, dan kalian tahu, waktu Roh Kudus dicurahkan, waktu Petrus berkhotbah, berapa orang yang bertobat dan menjadi Kristen? 3.000 juga. Ini luar biasa. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberikan kesempatan. Bukan hanya berikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai kesempatan 100. So hari ini, kalau kamu dengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Dia mau memanggil engkau pulang. Roh Kudus yang akan menolongmu. Mungkin kamu merasa bahwa aku gak akan mampu, aku gak bisa lepas dari ini. Aku gak bisa lepas dari ini. Ini terlalu mengikatku, aku begitu addicted dengan ini. Kita cenderung untuk menciptakan berhala dalam hati kita. Sama seperti bangsa Israel. Kita cenderung untuk menciptakan berhala yang kita suka, yang kita ingini, melebihi Tuhan. Yang kita cintai lebih besar dari Tuhan. Padahal apa? Tuhan mau sampaikan hari ini. Pada hari Pentakosta, Roh Kudusnya sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Untuk menolong kita melakukan kehendak Allah. Dia yang mengajar kita dan memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. So, gak peduli seberapa besar masalahmu, dia lebih besar. Gak peduli seberapa besar sakit hatimu, dia bisa memulihkanmu. Gak peduli seberapa besar bebanmu, seberapa berat bebanmu, dia ada bagimu dan dia mau pakai hidupmu jadi alatnya yang mulia. So pergumulan apapun yang lagi kita alamin hari ini, jangan terlalu terlarut di dalamnya sampai kita lupa ada Tuhan. Sampai kita lupa bahwa Tuhan sudah kasih kita penolong yang menyertai kita senantiasa, selamanya. Amin. Mari tundukkan kepala. Saya hampir gak pernah melakukan ini, tapi saya mau ajak buat setiap Kejicians yang rindu untuk didoakan. Kalian mungkin lagi ngalami masalah yang berat dalam hidup kalian, yang kalian merasa kalian gak mampu. Kalian butuh penolong. Saya mau undang kalian untuk datang. Kalian juga yang mungkin merasa bahwa aku perlu Tuhan. Biarkan aku mau serahkan hidupku pada Tuhan. Aku mau hidupku dituntun oleh Roh Kudus. Saya mau ajak kalian untuk maju ke depan. Dan saya mau minta Om Pastor di tempat ini yang mendoakan.